Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam pergerakan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya, kita ketika mulai kajian sebenarnya ini harus mengucapkan semua salam ini demi memoderasi, menjunjung tinggi moderasi beragama. Oke, baiklah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bersua dalam kegiatan rutin kontrakan Pak Barta, di mana hampir setiap minggunya diadakan bedah buku atau mengulas satu buku dengan beragam tema, baik itu tema Al-Quran, hadis, pendidikan, ataupun tema umum layaknya politik, sejarah, dan lain-lain. Adapun judul buku yang akan kita kaji atau kita pelajari bersama pada malam hari ini ialah Tipologi Pemikiran Hadis Modern Kontemporer. Mana judul yang tertulis, yang ditulis oleh salah satu dosen UIN Ar-Raniri Aceh. Beliau bernama Bapak Maizuddin MAG. Kalau saya lihat biografinya yang terbaru, beliau kayaknya sudah doktor. Soalnya buku ini ditulis pada tahun 2012, cetakan pertama. Ada yang sudah download? Oh, enggak ada. Sudah kemarin lihat. Oh ya, hilang. Kayaknya ada di Google. Ya ada. Ada PDF. Ada PDF di Google. Maka kemarin gue tapi kayaknya lebih. Apa ini apa? Raniri Aceh. Tentunya kalau yang jurusan hadis ataupun ya UIN yang berkuliah di UIN, terutama Fakultas Usuluddin, pasti tentu tidak asing dengan yang namanya istilah tipologi hadis atau pemikiran hadis, terutama di UIN Allo di Makassar. Siapa tokohnya? Ical. Pemikiran hadis. Prof. Syuhuri sama? Ada satu. Prof. Arifuddin Ahmad. Kalau di UIN Suka? Sama Prof. Suryadi. Dua kayaknya itu, Prof. Suryadi sama Dr. Al-Fatih Suryadilaga. Istrinya Prof. Suryadi, Bu Nur Najwa. Tapi yang dikenal suaminya Prof. Suryadi. Nah, di dalam buku ini membahas beberapa tipologi atau tipe pemikiran terhadap suatu hadis, atau istilahnya pemaknaan hadis. Kalau tidak salah itu ada tulisannya Ical itu di rahma.id tentang pemaknaan hadis dengan metode apa, makna kumakzah. Iya kah? Sudah diingat. Nanti kita bahas, beda sedikit tulisannya juga Ical. Sebagai ada toh tambahan. Nah, selanjutnya kita masuk ke intinya ini. Tipologi pemikiran hadis. Yang pertama, tipologi tradisionalistik. Nah, dari kata tradisional, berarti definisinya ini adalah tipologi yang berusaha mempercayai sepenuhnya keefektifan metodologi kritik hadis klasik. Jadi ceritanya, yang mempercayai semua keefektifan tipologi atau kritik hadis klasik. Berarti kritik hadis klasik itu sudah betul nih menurut tipologi tradisionalistik. Nah, contoh orang atau ulama atau para pemikir yang masuk dalam kategori tipologi tradisionalistik itu Muhammad Ajat Al-Hatib, Nuruddin Itar, Jamaluddin Al-Qasimi, Mustafa As-Sibai, Abu Zahwu, Muhammad Abu Syuhbah, Bustamin Said, Sulaiman Al-Khurashi, Yusuf Al-Qardawi,
Syuhudi Ismail, dan Ali Mustafa Yakub. Termasuk penganut tipologi tradisionalistik. Bagi mereka, apa yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu merupakan suatu yang luar biasa, sistematis dan akurat, tidak lagi perlu dikaji dan ditata ulang, tetapi hanya sebatas mendalami dan mengembangkannya. Ceritanya cukup didalami dan dikembangkan saja, karena sudah paten ceritanya. Kritik. Kalau dikembangkan sebenarnya tidak paten. Ceritanya mendalami dan mengembangkannya. Kalau mengembangkan kan berarti tidak paten. Nah itu kalau misalnya Ada dua kata yang ambil pilihan. di sini dia bilang, tetapi tidak perlu dikaji. Di sini tuh tidak lagi perlu dikaji dan ditata ulang, tetapi hanya sebatas mendalami dan mengembangkannya. Dalam artian mengembangkan tidak di apa yang sudah dirumuskan itu tidak ganggu gugat nih ceritanya. Sebagai dasar pijakan, mengerti? Ya begitulah. Tadi ada namanya Syuhudi Ismail sampai Ali Mustafa Yakub toh? Iya. Kenapa ada namanya ini berdua? Nah, karena kan tidak semua nama yang dikategorikan tradisionalistik itu kadang ada beberapa hadis dia menganut paham tipologi tradisionalistik. Ceritanya ada hadis yang tidak momentum menekaji, kalau saya menekaji kritik hadis ceritanya kritikus hadis klasik, dikarenakan mungkin karena rasa takzimnya, sehingga kalau hadis ini ketika sudah dikritik sama kritikus hadis klasiknya namanya ini misalnya ya itu sudah enggak mau lagi. Ketika beda orangnya mungkin dia kritik meskipun sudah dikritik sama kritikus hadis klasik, tapi kalau kritikus hadis klasik favoritnya misalnya dia enggak mau kritisi karena sudah paten gitu. Kalau ini dibilang, kalau ini bilang ya sudah. Terus ya ada lagi tipologi tradisionalis reformis. Ya berarti ada lagi pembaharuan dari tipologi tradisionalistik sebelumnya. Nah, tipologi ini meskipun menaruh kepercayaan yang cukup besar terhadap kesahihan hadis dalam koleksi-koleksi hadis, terutama Bukhari Muslim, tetapi tidak sepenuhnya menyandarkan kepercayaan tersebut. Dalam artian, kalau tipologi tradisionalistik di sini, kalau sanadnya sudah aman matanya. Ini tipologi tradisionalistik. Ketika sanadnya sudah sahih, otomatis matanya sahih, karena ternyata orang terpercaya, ya tidak. Tapi di tipologi tradisional reformistik yang membedakan adalah di sini lebih memperhatikan kematan. Dia cenderung sudah fokus ke matanya. Tapi yang tradisionalistik tidak fokus ke matan. Jadi bedanya reformistik ini cenderung ke matan. Itu yang beda. Nah, ceritanya lebih memperhatikan matan yang kedua ini. Yang reformisnya. Tokoh-tokohnya itu yang pertama Sayyid Ahmad Khan. Yang kedua Muhammad Abduh, Rashid Rida, Muhammad Hussein Haikal, Nasiruddin Albani, dan Muhammad Al-Ghazali. Termasuk Albani. Jadi tidak semua tokoh-tokoh ini menganut satu tipologi saja. Ya tidak. Ada menganut tipologi ini. Misalnya saya bilang tadi, kalau hadisnya ini, dia pakai tipologi ini. Kalau misalnya, kalau misalnya mungkin ulama kritikus hadis klasik favoritnya, jadi tidak mau. Jadi dia pakai tipologi tradisionalistik ketika melihat hadis ini misalnya. Tapi ketika melihat hadis yang lain, dia cenderung memakai tipologi tradisional reformistik. Dia melihat ke matanya, meskipun sanadnya aman. Jadi ada hadis-hadis tertentu. Ya, ini selalu dikatakan kalau pembagian tipologi begitu sebenarnya kompleks. Ya, Ceritanya namanya pemikir itu tidak satu persepsi, ya tidak. Tidak membatasi pemikiran. Nah, situ. Itu kan kalau mau dicek yang tradisionalistik, bahkan itu metodologi klasik. Gimana kayak poinnya bahwa itu metodologi klasik sebenarnya menunjukkan sebuah metodologi kritis historis. Nah, dengan asumsi itu bahwa itu tidak ada pijakan fakta filologi bahwa itu sanad yang dibuat. Kan di sini disandarkan sebagaimana. Nah, kan di tipologi tradisionalistik itu cenderung menganut metode ittisalus sanad toh, bagaimana meneliti sanad. Termasuk kan kalau meneliti sanad, meneliti perawi kan recek dong orang-orangnya. Makanya dia bilang di sini, kalau sudah pokoknya aman sanad, dia sudah tidak memfokuskan ke matan. Beda reformistik, makanya diperhatikan matan. Makanya dikaji filologinya,
dia kaji lagi bagaimana itu filologi asbabul wurudnya bagaimana. Tapi kalau di tradisionalistik sudah itu cenderung tekstual. Itu saya bilang tidak selamanya, aku bilang memang ada, dia termasuk kategori tokoh ini karena ada hadis yang mungkin Prof. Syuhudi di situ dia tekstual. Ada hadis yang beliau tidak tekstual di hadis itu, dia kontekstual. Jadi terkadang itu para kritikus itu kadang juga tidak mau pusing. Dia tidak. Kalau misalnya sudah paham, misalnya ada hadis kan teksnya sudah bilang, oh tidak bertentangan dengan logika ini, ya oke lah ambil. Oh sanadnya bagus, ya udah matanya, enggak usah nih, bagus sih aman ji. Tapi ada juga hadis, kayaknya matanya ini, kayaknya sedikit, cek dulu matanya deh, cek gitu. Itu bedanya reformistik sama yang tradisionalistik. Ya, cenderung ke situ. Terus yang ketiga, apa? Itu kenapa mau bukan kasih masuk tradisional reformistik, tapi kenapa dia dikasih masuk ke pemikiran hadis? Dan dia bukan bergunanya di hadis dan lemah di bidang hadis. Nah, di sini nanti akan dibahas tadi di sini. Sebelumnya tadi saya bilang seperti itu, apa beberapa pemikir yang ikut intens dalam diskusi hadis di Mesir, termasuk Muhammad Abduh. Meskipun beliau dikategorikan lemah, tapi sering ikut intens diskusi hadis, makanya dia termasuk kritikus dari ceritanya. Pokoknya yang namanya kritikus berarti orang yang selalu mengkritik, tidak lihat background-nya apa begitu. Tapi kan sekelas Muhammad Abduh, kalau dibanding ulama di Indonesia lah. Masa sekelas Muhammad Abduh tidak pelajari usul hadis, ya tidak. Lemah. Muhammad Abduh. Lemahnya itu antara lemah tawadunya atau yang mengatakan lemah orang yang lebih pintar dibanding Muhammad Abduh, bisa jadi. Atau pembencinya. Dia dikatakan lemah karena memang banyak yang bukan dikritik, banyak yang dilihat ulang oleh Rashid Ridha. Misalkan terkait pembahasan yang memaafkan terkait hadis ini, akan dalam tafsir Al-Manaf kalau ada kata ana berarti Rashid Ridha yang berkomentar, dan kebanyakan itu terkait hadis. Iya, tapi kan Muhammad Abduh menulis tafsir, bukan menulis kitab hadis. Ya. Berarti beliau mungkin tidak menjelaskan secara spesifik atau secara rinci hadis itu di tafsir karena dikategorikan terlalu. Fokusnya kan namanya tafsir, ya tafsir, hadis itu sebagai penguat saja ceritanya di dalam tafsir itu sendiri. Tapi nanti di sini ada lagi nanti dikategorikan lagi Muhammad Abduh setelah ini. Kayaknya karena ini kan intens dari segi intens. Iya, dari segi intensnya ini makanya dikasih masuk Ki. Tapi kan penulis bukunya yang memasukkan. Bukan saya. Terus tipologi dekonstruktif. Nah, ini cerita dari dekonstruksi lagi nih. Kan tadi cenderung ke mata, mulai memperhatikan mata. Ini lagi lebih dekonstruktif. Ceritanya beberapa realitas yang melekat pada hadis seperti periwayatan hadis secara lisan, keterlambatan dan pentadwinan hadis, pemalsuan sejumlah hadis, teori as-sahabatu kulluhum udul, terabainya kritik matan, menyebabkan tipologi pemikiran ini tidak lagi percaya sepenuhnya pada karya-karya koleksi hadis yang merupakan puncak keilmuan hadis klasik. Tidak percaya nih. Ceritanya karena itu tadi faktornya yang pertama tadi apa? Yang periwayatan hadis secara lisan, keterlambatan pentadwinan hadis atau pembukaan hadis, pemalsuan sejumlah hadis, teori as-sahabatu kulluhum udul, terabainya kritik matan. Nah, makanya yang tipologi dekonstruktif ini tidak lagi percaya sepenuhnya terhadap karya koleksi hadis yang merupakan puncak keilmuan hadis klasik. Tidak. Iya, pokoknya ada di nanti sini. Nah, ketidakpercayaan ini menyebabkan para pemikir dalam tipologi dekonstruktif ini mendekonstruksi gagasan-gagasan keilmuan hadis klasik. Karena itu, karya dalam tipologi ini lebih menekankan aspek kritik negatif ketimbang memberikan alternatif tawaran baru. Ceritanya negatif semua gini pokoknya anak suami ini tradisionalistik. Nah, itu.
Nah, para pemikir yang tergolong dalam tipologi ini antara lain itu Ahmad Amin, yang kedua Taufik Sidki dari Mesir juga. Kalau bukan Mesir, Lebanon ini. Parwez Muhammad Abu Royah Kasim Ahmad. Pokoknya ini Pak kritik, tapi tidak ada alternatif baru. Tidak ada solusi, hanya kritik saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke tipologi pemikiran kewenangan sunnah. Kan tadi validitasnya toh. Jadi ada 3 modelnya tipologi. Validitas bisa diterima atau tidaknya. Ini sekarang pemikiran kewenangan sunnah. Apakah sunnah ini betul-betul bisa jadi hujjah atau tidak? Nah, tentu kita tahu bahwasanya semua kaum muslim itu sepakat menerima kewenangan sunnah. Tetapi yang menjadi perbedaan itu, terutama di kalangan pemikir modern kontemporer, bagaimana memaknai kewenangan sunnah Nabi tersebut. Tidak sepakat, mereka sepakat atau umat Islam sepakat bahwasanya sunnah itu memiliki hujjah begitu. Akan tetapi para pemikir modern kontemporer fokusnya itu bagaimana memaknai kewenangan sunnah itu, kewenangan sunnah Nabi, memaknainya. Nah, ada 4 tipologi. Yang pertama tipologi ideal sosialistik. Totalistiknya di situ. Totalistik. Salah tulis kayaknya. Totalistik itu coba. Ceritanya tipologi ini memandang bahwa Nabi adalah teladan sepenuhnya. Uswatun hasanah. Total, ya totalistik. Dalam setiap aspek secara mendetail. Baik persoalan keagamaan, DLL. Nah, tokoh-tokohnya itu yang pertama Ad-Dahlawi, yang kedua As-Salafi, yang ketiga Karamsyah, yang keempat Ustaz Muhammad Said, Abul Ala Al-Maududi, Al-Qurashi, Mustafa Sibai, dan Muhammad Mustafa A'zomi. Totalistik berarti dia memahami sunnah, memahami ceritanya tipe memandang bahwa Nabi adalah uswatun hasanah. Segala sesuatu yang ada pada Nabi semuanya adalah sunnah. Nah, ini tipologi totalistik. Itu yang totalistik. Belum selesai. Lanjut. Apa pertanyaannya? Maksudnya Nabi kan gitu yang kayak narasi Nabi harus dipandang sebagai manusia biasa kan kayak Dahlawi kayaknya dia yang klasifikasikan. Iya, kalau dia Dahlawi kan kayak non tasyri'iyah sama ghairi tasyri'iyah, iya. Ceritanya kan itu. Bagaimana totalistik di situ? Totalistiknya bilang sini secara mendetail baik persoalan keagamaan maupun persoalan keduniawian. Ceritanya Nabi itu dalam hadis sunnah ceritanya menjadi contoh tauladan dalam artian apa yang dilakukan Nabi itu pastikan hal-hal yang baik ya tidak. Meskipun itu dari segi keagamaan ya iya penting, apalagi keduniawian atau dari segi duniawi. Ceritanya Nabi kan bisa jadi rujukan, pokoknya rujukan contoh, bukan berarti kita harus ceritanya mengikuti betul full. Ceritanya klaim ini memandang bahwa Nabi merupakan total, tapi kan belum berarti bahwasanya totalnya kan ya ini memang tapi kan tidak mengatakan bahwasanya tidak mengikuti Nabi itu bukan mengamalkan sunnah atau ingkar sunnah, tidak. Iya, jelas ini contoh. Iya, tetap. Nanti saya jelaskan juga bagaimana ceritanya persoalan yang Nabi itu dikatakan sebagai manusia biasa ya maksum atau yang tidak maksum dan lain-lain. Terus yang kedua tipologi ideal restriktivistik. Atau bahasanya ini. Ini tipologi ini memandang Nabi sebagai teladan, tetapi tidak bersifat totalitas. Kenapa begini istilahnya? Ideal totalistik sama restriktivistik. Nah, berarti ideal yang tidak total. Bahasanya. Restriktivistik. Ideal yang tidak total. Karena tidak pandang Nabi. Ya, ceritanya tidak bersifat semuanya. Dalam pengertian ini, hadis atau sunnah sebagai rujukan keteladanan Nabi dipahami mengikat kaum muslim dalam batas-batas tertentu saja. Secara umum di sini tadi yang Ical bilang. Dalam 2 aspek. Pertama, aspek kandungan hadis itu sendiri dalam kategori apakah dia masuk sunnah tasyri'iyah dan non tasyri'iyah. Kedua, aspek kevaliditasannya sebagai sesuatu yang berasal dari Nabi. Dalam kurung hadis mutawatir dan hadis ahad. Nah,
tipologi ini merupakan tipologi yang banyak dianut oleh pemikir sunnah. Ceritanya. Tadi dua aspeknya tuh, yang pertama aspek kandungan hadis itu sendiri, apakah hadis itu terkait sunnah tasyri'iyah dan non tasyri'iyah. Ceritanya, yang non tasyri'iyah kan termasuk itu tidak mengikuti, tidak menjadikan Nabi sebagai teladan dalam artian bersifat totalitas. Karena kan ada namanya sunnah non tasyri'iyah. Makanya itu beda dengan ini tadi. Kayak Dahlawi itu aku kira dia yang klasifikasikan. Dia diklasifikasikan. Tapi kasih masuk penulis di stalistik. Masuk, ada namanya sini, ada Dahlawi di sini. Di sini ideal total ideal totalistik. Totalistik. Hah? Apa? Nah, di sini kita lihat lagi tokoh-tokohnya. Nah, tercatat nama-nama seperti Sayyid Ahmad Khan, Muhammad Abduh, Rashid Rida, Ali Abdul Razik, Muhammad Ajat Al-Khatib, Mahmud Shaltut, Ibnu Ashur, Abdul Wahid Khalaf, Fazlur Rahman, Muhammad Al-Ghazali, Yusuf Qardawi, Muhammad Salim Al-Awwah, Abdul Ghani, Abdul Khaliq, Nasiruddin Albani, Abdul Mun'im An-Namar, Syuhudi Ismail, dan Ali Mustafa Yaqub. Saya bilang tadi, tidak semua itu para kritikus modern kontemporer itu satu tipologi. Tergantung dia melihat konteks hadisnya itu. Apakah ini cocoknya tipologi ini saya pakai atau tidak. Ada lagi Albani masih lagi. Nah, lanjut lagi. Kita jelaskan secara umum dulu ya. Tipologi ideal generalistik. Nah, ini juga tipologi memandang Nabi sebagai teladan, tetapi tidak dalam detail perilaku beliau. Dalam artian perilaku sehari-hari. Di luar perilaku terkait dengan agama, ya Nabi wajib dicontoh, tapi kalau dalam sehari-hari tidak. Hal ini disebabkan karena bagaimanapun sunnah pasti memiliki latar belakang situasional. Ya tidak. Misalnya Nabi begini atau bilang begini, pasti ada situasi dan kondisi yang harus mengatakan bahwasanya ya begini. Ini tipologi ideal generalistik diperakarsai oleh Fazlur Rahman. Nah, oleh karena itu kan di sini otoritas sunnah tidak pada kandungan detailnya, tetapi lebih kepada semangat umumnya. Nah, ini tipologi yang diprakarsai oleh Fazlur Rahman. Ceritanya tetap menganggap bahwa Nabi adalah contoh teladan atau sebagai teladan, tetapi tidak detail perilaku beliau. Ceritanya dalam keseharian. Bukan berarti sempurna insan perlu lagi paham insan kamil. Maksudnya ya karena pemikirannya itu sih. Ini kan tipologi pemikirannya Jimmy kritikus ceritanya. Nah, selanjutnya ada lagi tipologi paradigmatik. Berbeda dengan dua tipologi sebelumnya yang memandang bahwa Nabi sebagai teladan. Tipologi ini mempersepsi Nabi sebagai perantara dan paradigma. Dalam pengertian ini, Nabi tidak memiliki otoritas tersendiri di samping Al-Quran berkaitan dengan penjelasan syariat. Nah, ceritanya Nabi tidak memiliki otoritas terhadap Al-Quran. Tidak banyak pemikir yang dapat dikategorikan dalam tipologi ini. Antaranya ini Muhammad Gulam Parwez, Muhammad Sidki, Muhammad Syahrur, sama Gamal Al-Banna. Nah, Pak, kenapa ini kan bilang di sini Nabi tidak memiliki otoritas tersendiri di samping Al-Quran berkaitan dengan penjelasan syariat. Karena tokoh-tokoh ini ingin terbebas dari belenggu turas. Nah, ceritanya belenggu teks-teks kitab klasik. Pokoknya harus keluar dari kitab klasik. Ini yang penganut tipologi paradigmatik. Iya. Nah, orang yang menganut tipologi paradigmatik di sini tokoh-tokohnya itu cenderung memberi perubahan radikal dan liberal. Dan bisa disebut ingkarus sunnah karena menganggap Nabi manusia biasa, menyampingkan konsep maksum begitu. Kan ingkarus sunnah ada berapa ini kategorinya? 3 toh. Yang pertama menolak keseluruhan. Yang kedua menolak hadis-hadis ahad. Yang ketiga menolak hadis ketika ada ayat yang menjelaskan. Jadi ada 3 itu. Yang dikategorikan ingkar sunnah. Manilang 3 itu mau kau tolak semua. Kalau mau tolak semua hadis
Wah, itu ingkar sunnah yang paling ingkar, menolak semua. Ada juga ya yang menolak saya hadis ahad karena hadis mutawatir yang terpercaya. Yang ketiga, di bawahnya mutawatir. iya pokoknya yang itu yang banyak riwayat bil maknanya. Kalau yang ketiga menolak hadis Ketika ada, kalau misalnya ada ayat, tidak usah pakai hadis. Iya. Kalau begitu termasuk ingkar sunnah. Ya, Termasuk. Imam Syafi'i. Termasuk ingkar sunnah nih ceritanya. Harusnya kan jam itu. Kalau ada hadisnya, ya sebagai penguat, sebagai penjelas juga kan bayan. Jadi diambil sebagai penjelas. Kalau ingkar sunnah ambil ayat saja. Iya, pokoknya biar ada hadisnya. Embel-embel itu hadis. Nah, kita kembali sama tadi tipologinya siapa? Ideal generalistik Fazlur Rahman toh. Sini toh Fazlur Rahman tampak menekankan otoritas sunnah pada semangat umum. Yang tadi yang dalam hal ini adalah semangat moral karena Nabi sendiri bukan orang ahli hukum yang expert dan mencakup semua bidang hingga detail yang sekecil-kecilnya. Nabi itu bukan ahli semuanya, ya tidak. Bukan ahli perang meskipun ceritanya ada strategi perangnya Nabi bagus, tapi ada yang lebih ahli. Ya tidak. Di sini Nabi bilang Fazlur Rahman ceritanya, karena Nabi di sini bukan seorang ahli hukum yang expert. Misalnya tahu ya, tapi ada yang tidak tahu Nabi secara mendalam. Contoh baginya, Rasulullah lebih merupakan tokoh reformasi moral dan sibuk dengan tanggung jawab reformasi moral masyarakat. Karena memang kan Nabi itu diutus ya apa? Nah, ceritanya revolusi akhlak begitu. Sehingga Nabi hampir tidak memiliki waktu untuk menetapkan peraturan-peraturan yang mendetail dalam hidup sahabat-sahabatnya. Setiap informasi mengenai pemutusan hukum yang diadukan kepada beliau dan lantas beliau selesaikan hanyalah pada kasus-kasus yang berat saja. Dan untuk kasus-kasus yang ringan mereka telah menyelesaikan sendiri. Ceritanya kan ada hadisnya, ada nabi, ada sahabat bilang, bagaimana ini? Ada apa ya yang kebunnya itu, yang ini. Yang mana bagus kira-kira udah Nabi? Anta alamu bi umurikum. Ceritanya kan kalau lebih tahu. Berarti kan di situ Nabi memperlihatkan bahwasanya saya tidak bukan berarti saya Nabi, saya bisa menguasai semua pengetahuan. Tidak. Yang bisa kasus-kasus berat, rata-rata kasus beratnya itu yang berkaitan dengan hukum. Rata kan misalnya dosanya ini begitu mungkin masuk neraka atau tidak, begini. Tapi kalau permasalahan yang kecil-kecil ya tadi kan misalnya permasalahan rumah tangga ataupun apa dan lain-lain. Ya, banyak kan Nabi tidak menjawab kecuali yang betul-betul berat dan tidak ada yang bisa selesaikan. Dan karena Nabi tidak bisa menjawab pertanyaan dan berdoa toh, makanya turun ayat. Tidak. Nah, dari situ ini kan itu yang Rahmat tadi. Bahwa Nabi justru lebih sibuk berperang memperluas wilayah agenda politis dibanding ikut membuat aturan-aturan kayak Islam gitu. Jadi di situ berangkat bahwa sebenarnya hadis yang sampai ketikanya sedikit sekali yang murni dari Nabi, lebihnya itu kontaminasi dari Ahlul Qadi, Madinah, Irak. Nabi nggak sedetail itu untuk masuk ke ranah-ranah hukum karena sibuk. Kalau mau dilihat lagi, apakah umurnya Nabi itu lebih banyak perangnya atau tidak? Kehidupannya. Kan kemarin sudah kebahas yang Maulid toh bagaimana Nabi. Kira-kira Nabi hidup masa perangnya Nabi itu berapa tahun dan masa tidak berperangnya Nabi berapa tahun? Kalau tadi di dalam buku Pintu Ijtihad Fazlur Rahman mengatakan sibuk memperluas wilayah dan lain-lain. 23 tahun masa kenabian, 23 tahun masa kenabian. Berapa tahun di masa perang? Selebihnya apa? Iya, cocok tarbiyah. Mengajar ke Nabi. Nggak terlalu masuk ke aspek-aspek buat aturan cara hukum begini. Iya, tapi kan sahabat yang melihat. Tidak perlu ceritanya Nabi. Kan rata-rata kan namanya apa bedanya hadis dengan sunnah? Iya. Hadis dengan sunnah. Ya, sunnah umum. Iya, sunnah ya umum. Tapi yang mana lebih sunnah? Yang mana lebih umum? Sunnah atau hadis? Hadis itu bersifat apa? Verbal atau non-verbal? Apa? Sunnah? Hadis, verbal atau non-verbal? Kedua-duanya. Kedua-duanya. Tapi kalau sunnah?
Ya, non verbal. Kenapa bisa dikatakan non verbal? Verbal juga sih. Secara umum. Kalau kita lihat ceritanya perbedaan spesifik hadis dan sunnah. Lebih cenderung ke perkataannya. Terus Tapi sunnah. kalau itu yang di situ di buku juga itu, lihat dari kesejarahannya dia kan. Sebenarnya istilah hadis itu belakangan nih. Iya, namanya hadis. Jadi baru toh. Hadis baru. Di situ nih hadis itu hanyalah sebagai perbendaharaan dari sunnah Nabi. Yang mana duluan? Sunnah atau hadis? Sunnah kalau menurutnya Rahman. Sunnah memang duluan. Lalu Sunnah. hadis, jadi istilahnya Pak Mustafa Zami perbendaharaan sunnah itu hadis. Jadi apa perbedaan hadis dan sunnah ini ceritanya? Kan kalau sunnah tadi ada sunnah tasyri'iyah sama ghairu tasyri'iyah. Kalau hadis ada gak hadis tasyri'iyah sama hadis ghairu tasyri'iyah? Kalau menurut Ibnu Taimiyah enggak? Hadis itu mencerminkan. Karena kan ada dihilang toh ada segala sesuatu yang baik, sedangkan sunnah di dalamnya baik yang baik ataupun yang buruk. Menurutnya Ibnu Taimiyah, tapi kalau menurutnya Ibrahim Syafi'i di bukunya Rusuli, ya itu bahwa hadis itu teori yang bersifat teori, sedangkan sunnah praktis. Nah, itu bersifat praktis. Yang mana istilah? Kalau untuk orang awam yang mana kira-kira kalau yang hadis kayak ini atau sunnah? Sama. Secara ya hadis itu sunnah. Tapi sunnah belum berarti hadis. Hadis itu sunnah. Sedangkan sunnah? Hadis belum tentu sunnah. Hadis itu cocok nih. Hadis itu belum tentu sunnah. Kenapa bisa? Karena boleh jadi sunnah sahabat. Itulah. Karena hadis kan lebih bisa jadi kan lebih sunnah itu spesifik ke Nabi. Hadis boleh jadi. Boleh jadi bukan Nabi pure, tapi ya ada indikasi bahwasanya Nabi ternyata sahabat. Apa isinya hadis kira-kira? Hadis kan bilang rata-rata deskripsi toh. Sedangkan tadi sunnah itu adalah aplikasi. Berarti aplikasi yang dilakukan, apa yang dilakukan Nabi dicatat, berarti sunnah atau hadis? Misalnya saya ini main HP Kak, ada Uki, mencatat saya main HP begini modelku begitu. Apakah itu dikategorikan sunnah atau hadis? Sunnah yang dihadiskan. Tidak. Sunnah yang dihadiskan. Berarti perbedaannya ya itu. Tapi itu juga yang mau dicek ya, karena yang banyak bahwa hadis itu segala sesuatu yang setelah Nabi diangkat, sedangkan sunnah sebaik sebelum dan setelah. Itu kayak. Yang mana? Kalau sunnah itu yang berkaitan dengan hukum, fokusnya. Fokusnya sunnah itu berkaitan dengan hukum. Sedangkan hadis kan umum sih, pokoknya mau berkaitan hukum ataupun keseharian. Tapi kalau sunnah kan kebanyakan ulama itu mengatakan ya kalau sunnah berarti wajib diikuti. Karena itu rata-rata sunnah itu mendeskripsikan tentang hukum Islam. Jadi kalau hadis kebanyakan menceritakan keseharian. Kalau kategori hadis. Nah itu pusing orang. Semakin banyak, itu memang semakin banyak tipologi dalam memahami hadis. Pengertian saya beda. Iya saya tipologi ada beberapa sih. Tinggal pilih mana yang sesuai dia kan atau fisik. Enggak, dari beragamnya pendapat ulama ceritanya kan masing-masing mempunyai dasar. Tidak bisa ya dikatakan bilang ulama ini keliru atau tidak. Kalau mau juga jadi ulama juga. Jadi pusing lagi orang. Sama gitu kan. Yang harus sejarah butuh tanda-tanda buku sejarah. Ceritanya kan masing-masing tipologi ini kan ada kelebihan dan kekurangan, tapi kan ceritanya ya harus dihargai meskipun ada yang
misalnya tipologi dekonstruktif yang negatif saja tidak menawarkan solusi baru, setidaknya dihargai, namanya pemikiran. Ya tidak. pun bisa di kembali itu dari Sama juga ada beberapa, iya, ada beberapa ulama yang masuk yang ceritanya tidak paten berpijak pada satu tipologi, karena kan itu ceritanya karena beberapa tipologi kayak ini tuh saling mengisi satu sama lain. Ceritanya kan ada hadis yang memang kita harus pakai tipologi ini, tidak bisa sangkut ganggu gugat. Karena misalnya belum ada, tidak tahu di beberapa tahun ke depan mungkin ada ulama yang menemukan bilang, oh ternyata matan hadis ini, oh begini maksudnya. Meskipun saat sekarang ini masih orang masih tekstual saja, apa yang tulis sudah. Tapi setelah itu sama kan, yang ada hadis yang mengatakan kan Nabi ditanya bilang anakku ini lahir perempuan atau laki-laki. Nah, tapi Nabi kan minta tolong sama Allah, ya Allah kira-kira anaknya ini. Tapi berarti Nabi. Kalau misalkan Allah nanti jawab dia masuk kemana? Hadis qudsi atau ayat? Kalau hadis qudsi kan ceritanya ayat tidak lah, bukan berkaitan. Karena ini kan peristiwa di luar dari konteks ayat itu sendiri ceritanya. Kalau ayat Al-Quran, misalnya Allah mengatakan apakah ayat atau hadis qudsi? Kira-kira apa yang membedakan ayat dan hadis qudsi? Jika selalu dijadikan orang dasar, kalau ayat ya lafaz dan makna dari Tuhan. Kalau hadis qudsi maknanya saja Tuhan, lafaznya tidak. Kira-kira kalau misalnya begini, Nabi bertanya, ya Allah, ini anaknya laki-laki atau perempuan? Kalau Allah perempuan, anaknya perempuan, lafaz itu wahyu. Wahyu yang tidak masuk dalam klasifikasi ayat ataupun hadis qudsi. Kenapa bisa? Karena tidak ada tulis di ulama sehingga tidak sampai ke gitu. Tidak. Ada tidak hadis qudsi yang menunjukkan? Begini. Apakah ayat itu turun karena Nabi minta atau Allah yang turunkan sendiri? Ayat itu turun, apakah ayat itu turun Nabi yang meminta atau Allah yang turunkan sendiri? Keduanya. Di satu sisi kan ada dua itu. Merespon sama memang waktu mau turun. Nah, itu yang tengah-tengah. Tapi ada juga yang betul-betul misalkan kayak Fazlur Rahman ya, mengindikasikan bahwa semuanya itu ada sebab akibat. Karena itu tadi ada dua kemungkinan turunnya ayat. Yang pertama adalah adanya suatu kejadian, yang kedua adanya yang bertanya. Dan dalam konteks ini ya itu perempuan bertanya, apakah laki-laki atau perempuan anakku? Gini. Tapi pertanyaan yang boleh dimasukkan dalam klasifikasi ayat ya dilihat mungkin. Mau dilihat dulu apakah hadis tersebut begini bedakan apakah dia ayat atau tidak. Mau dilihat apakah ketika peristiwa itu apakah Al-Quran sudah turun sekaligus ataupun tidak. Ini aja sepuluh urutnya. Kalau mungkin lagi bedakan ini hadis dari Nabi atau hadis qudsi ataupun ayat. Mau dilihat juga tuh bilang kira-kira ini hadis ini. Tapi kan rata-rata itu ayat turun tanpa permintaan Nabi. Kalau mau dilihat toh asbabul urutnya, kira-kira ini hadisnya turun pada masa ketika selesai Al-Quran diturunkan atau bagaimana juga perlu jadi diteliti. Berapa hari mungkin selesai turun ayat yang meninggal Nabi? Tidak sampai di 1 bulan memang setelah turun ayat yang meninggal Nabi. Kira-kira begini, kalau bertanya Nabi bilang laki-laki atau perempuan, kira-kira pantas tidak itu dimasukkan ayat? Itu pertanyaanku sebenarnya. Di situ letak pertanyaanku ketika betul-betul misalkan tidak. Masa pertanyaan sepele begitu masuk ayat? Aku tanya ke ini, masa pertanyaan sepele seperti itu masuk ayat? Ataupun hadis qudsi sepele seperti itu masuk hadis qudsi? Nah mungkin Allah bila mengatakan bahwa ini ayat atau hadis yang ecek-ecek seperti itu. Sebenarnya arah mungkin ini lebih implikasinya lebih ke harus dirombak ulang kayaknya pengertian hadis qudsi, pengertian Al-Quran, sama Al-Quran. Oke, kalau aku tanya ke ini. Ada kondisi seperti itu. Kan orang selalu mengaitkan dengan dasar. Nah, dasar dalam pengertian tidak ada dijelaskan hal yang seperti mendetail seperti itu kan sebenarnya akan membuat orang
Kalau anggap ini Al-Quran, misalnya tulisannya Al-Quran, apakah ini Al-Quran, Al-Quran atau bukan? Itu di meja. Ambil meja itu ya. Itu. Tanya. Ini apakah ini? Kalau aku tanya gini, Al-Quran atau tidak? Hilang ini.